Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai insight dan juga informasi yang berguna bagi Anda semua. Bagi Anda semua yang telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan terakhir di minggu ini, Jumat 28 Agustus 2020. Kalau mengacu pada apa yang kami ceritakan di market outlook tadi pagi, kami tidak bilang prediksi ya, tapi kami ceritakan bahwa kami menganggap hari ini akan terjadi koreksi. Dan hari ini memang salah satu yang menjadi berita adalah ketika saham yang ditunggu-tunggu akan membagikan dividen, yaitu Gudang Garam Tbk, tiba-tiba mengeluarkan keputusan bahwa mereka tidak membagikan dividen tahun ini. Setelah tahun-tahun sebelumnya, Gudang Garam adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dan jadi ini sontak membuat banyak orang yang kaget dan melakukan penjualan di saham GGRM. Dan sebagai salah satu pemberat indeks, maka turunnya GGRM yang disertai volume penjualan yang cukup besar membuat indeks terkerek turun. Hari ini IHSG mengalami koreksi 0,46% atau 24,813 ke 5.346,659 dengan jumlah transaksi yang tidak besar, hanya 8,068 triliun, jauh di bawah transaksi yang biasa terjadi 10 triliun. Dan tercatat 189 saham masih menguat dan 238 saham melemah. Investor asing sendiri masih mencatatkan jual bersih senilai 1,13 triliun. Lalu kita pindah ke saham-saham apa sih yang banyak dibeli oleh asing ataupun dijual oleh asing. Mari kita lihat. Yang pertama ada saham Bank Mandiri atau BMRI yang total net foreign buy-nya atau total dibeli asing sebesar 36,5 miliar. Disusul BNGA 3,4 miliar. Tunas Baru Lampung atau TBLA dengan 2 miliar. Kemudian Pakuwon dengan 522,6 juta. Dan disusul di bawahnya ada saham yang jarang didengar, yakni CENT, Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia, yang mencatatkan net foreign buy 406,7 juta. Sedangkan yang dijual asing paling banyak kembali diduduki oleh Telkom 304,4 miliar, lalu MDKA 125 miliar, Bank BNI atau BBNI 123,7 miliar, Bank BCA 95,6 miliar, dan Bank BRI atau BBRI senilai 63,1 miliar. Sementara US dollar sendiri diperdagangkan di 14.790 atau melemah 158 poin
rupiah kita terhadap US dollar atau 1,08%. Sedangkan harga emas di pasar spot masih di 1951,20. Sedangkan untuk harga beli Antam 100 gram adalah 927.814. Perlu diketahui, baik di US dollar, di emas pun terjadi spread antara harga beli dan harga jual, di mana Antam menjual 100.000 lebih mahal daripada Antam membeli. Kemudian kalau di pasar modal regional Asia, memang selain Indonesia, hanya indeks Nikkei 225 Jepang yang melemah 326,209 atau 1,41% ke 22.882,650, yang disebabkan adalah berita pengunduran diri Perdana Menteri Jepang Abe yang diduga kuat terserang penyakit ya, atau sudah mulai sering sakit-sakitan. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sedangkan yang lain, Hang Seng Index Hong Kong atau HSI mengalami penguatan 140,910 poin atau 0,56% ke 25.422,060. Shanghai Composite Index atau SSIC mengalami penguatan 53,700 atau 1,6% ke 3403,810. Sedangkan STI atau Straits Time Index Singapura mengalami penguatan 27,350 atau 1,09% ke 2.547,160. Sedangkan bursa Eropa yang saat ini sedang berjalan bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London menguat 0,34% ke 6019,210, sementara Xetra DAX Frankfurt melemah 0,23% ke 13.066,190. Sedangkan indeks Amerika memang belum buka, tapi Dow Jones Future saat ini mengalami penguatan 146 poin atau 0,51% ke 28.614. Sedangkan di DXY atau dolar indeks kembali mengalami pukulan atau pelemahan ke 92,390 atau negatif 0,66%. Dengan terus melemahnya dolar indeks atau DXY, kita harapkan pasar modal seluruh dunia akan terus bergerak positif atau membaik, setidaknya sampai pemilihan presiden Amerika di bulan November. Demikianlah market review dari perdagangan hari ini di tanggal 28 Agustus 2020. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Selamat liburan panjang. Jadikan waktu liburan sarana untuk belajar. Kami menyediakan berbagai insight dan informasi yang cukup banyak, dan juga rekomendasi untuk Anda belajar bersama. Terakhir, tidak lupa untuk selalu berusaha bahagia.